salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Astinakono, NPM 33230054. Di sini saya akan menjelaskan kembali ujian remedial dasar-dasar pendidikan sains. Pertama, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. 1. Prasains. Pada tahap ini manusia memiliki pemahaman awal tentang alam dan fenomena di sekitarnya. Yang kedua, sains kuno. Tahap ini ditandai dengan munculnya peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Ketiga, revolusi ilmiah. Pada abad ke-16 dan ke-17 terjadi perubahan besar dalam cara manusia memahami alam semesta. Keempat, perkembangan disiplin ilmiah. Pada tahap ini, sains mulai terbagi menjadi berbagai disiplin ilmiah yang lebih spesifik seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. 5. Sains modern. Pada abad ke-20, sains mengalami perkembangan pesat dengan adanya perkembangan revolusi teknologi dan penemuan-penemuan besar. 6. Interdisipliner dan kolaborasi. Saat ini sains semakin berkembang dalam bentuk interdisipliner dan kolaborasi. 2. Sebutkan 10 metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran sains dan jelaskan secara singkat pembelajaran ini. 1. Metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan langsung untuk mengamati dan pengumpulan data tentang sains. 2. Metode penelitian mandiri. Siswa melakukan penelitian mandiri untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis mereka sendiri. Ketiga, metode demonstrasi. Guru melakukan demonstrasi langsung untuk memperlihatkan konsep atau hipotesis sains kepada siswa. 4. Metode simulasi. Siswa menggunakan perangkat lunak atau model fisik untuk memanipulasikan fenomena sains yang sulit diamati secara langsung. 5. Metode proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek sains yang melibatkan penelitian, eksperimen, dan presentasi. 6. Metode penulisan tertulis. Siswa menulis laporan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek sains yang melibatkan penelitian, eksperimen, dan presentasi. 7. Metode penugasan tertulis. Siswa menulis laporan, esai, atau makalah tentang topik sains tertentu untuk mengembangkan pemahaman mereka. 8. Metode pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan sains. 9. Metode pembelajaran berbasis inquiry. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, merencanakan dan pelaksanaan eksperimen, serta menginterpretasikan hasil untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 10. Metode pembelajaran berbasis teknologi. Siswa menggunakan teknologi seperti komputer,
perangkat lunak simulasi, atau perangkat mobiler untuk mempelajari konsep sains secara interaktif. Nomor 3, bagaimana skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Pertama, PISA. PISA adalah tes yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Skor PISA siswa Indonesia menunjukkan tren yang relatif stabil, tetapi masih di bawah rata-rata negara OECD. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek seperti membaca masih ada tantangan dalam matematika dan sains. Kedua, TIMSS. TIMSS adalah tes yang mengukur kemampuan siswa dalam matematika dan sains. Skor siswa Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang lambat selama 18 tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan, skor masih di bawah rata-rata internasional. Bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? PISA adalah sebuah program yang dioperasikan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD. PISA fokus pada kemampuan siswa dalam aplikasi matematika, ilmu pengetahuan, dan juga literasi dan kemampuan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. PISA dilaksanakan dalam 3 tahun dan melibatkan siswa berusia 15 tahun untuk mengukur kemampuan mereka berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi. TIMSS merupakan studi internasional yang dilakukan oleh IEA. Internasional ini diadakan setiap 4 tahun sejak tahun 1955. TIMSS menilai prestasi matematika dan sains. 5. Sebutkan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. 1. 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. 2. Kampus Merdeka. 3. Program guru penggerak. 5. Pengubah dan penyaluran dana BOS. 5. Program sekolah penggerak. 6. Program organisasi penggerak. 7. Kurikulum dan platform Merdeka. 8. Revitalisasi bahasa daerah. 10. SMK Pusat Keunggulan. 11. Kampus Merdeka Vokasi. 12. Sekolah aman berbelanja bersama Sipla. 13. Kampus Merdeka dari kekerasan seksual. 14. Merdeka dan berbudaya kenal Indonesia. 15. Akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD. 16. Harapan Pendidikan Indonesia. 17. Praktis mengajar. 18. Transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. 19. Dana abadi perguruan tinggi. 20. Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. 21. Platform Merdeka Belajar. 22. Buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. 23. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 24. Transformasi dana.
25. Sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. 26. Transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka? Kelebihan kurikulum merdeka mencakup memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk mengeksplorasi minat pribadi, mengembangkan kreativitas, dan memotivasi pembelajaran mandiri. Kekurangannya dapat terletak pada kurangnya